Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel. Pada hari ini Selasa 1 November 2022, Hari Raya Semua Orang Kudus. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Gordiana PRR yang sedang bertugas di komunitas Yogyakarta. Renungan kita terinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a yang dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas Kalikasa Lembata. Tema permenungan kita, jalan bahagia itu sederhana. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat teguh, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Tritunggal, Engkau adalah Allah kami yang maha besar dan kudus. Dengan segala rendah hati, kami sujud menyembah dan memuliakan Engkau, penguasa yang agung. Engkau kami puji atas kebesaran-Mu yang senantiasa memelihara dan mencintai kami. Bahkan ketika kami berdosa, cinta-Mu pun tetap jauh lebih besar melampaui dosa kami. Kami mohon dengan rendah hati, mampukanlah kami mengusahakan tujuan hidup kami, yakni mencapai kebahagiaan dengan jalan yang Kau kehendaki, agar kelak kami memperoleh kebahagiaan bersama para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak,
naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Hari ini kita mendengar sabda Tuhan tentang ucapan bahagia. Kita tahu bahwa semua orang ingin hidup bahagia. Oleh karena itu, orang berusaha dengan berbagai macam untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Ada orang yang merasa bahagia karena memiliki rumah yang mewah. Ada orang yang merasa bahagia karena memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Ada juga yang bahagia karena memiliki gaya hidup yang mewah, atau hanya dengan menjadi terkenal pun orang menjadi bahagia. Kemudian ketika ada orang yang tidak dapat mencapai hal-hal tersebut, ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, orang menjadi frustrasi dan merasa hidupnya tidak bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memiliki rumah yang mewah, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, menjadi terkenal atau populer adalah impian semua orang dan bisa membuat orang bahagia. Akan tetapi, harus kita ingat bahwa kebahagiaan semacam itu hanyalah kebahagiaan semu. Ia tidak kekal, tidak abadi, karena sesuatu hal tersebut akan hilang. Ketika kita mati, kita tidak membawa serta hal tersebut. Dewasa ini, di berbagai media online atau buku-buku yang kita baca, ada quotes-quotes terkenal yang dibuat oleh anak-anak zaman ini, yakni bahagia itu sederhana. Bahagia adalah sesuatu hal yang sederhana, yang bisa kita upayakan sendiri, tanpa harus bersentuhan dengan hal-hal yang mewah. Bahagia adalah cukup menjadi diri sendiri, cukup tampil apa adanya, tanpa hal-hal yang berlebihan. Bahagia itu sesederhana pesan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia hari ini.
Menurut Yesus, bahagia itu hanya dapat dicapai apabila kita berusaha menjadi orang miskin di hadapan Allah, menjadi orang yang apa adanya di hadapan Allah, yang senantiasa menyandarkan hidup kita pada Allah. Menurut Tuhan Yesus, bahagia juga adalah hanya ketika kita mau bersikap lemah lembut terhadap sesama. Bahagia hanya terjadi ketika kita selalu menjadi pembawa damai, mengusahakan damai di dalam hidup kita. Bahagia juga terjadi ketika kita senantiasa mengusahakan hal-hal yang bersentuhan dengan kebenaran. Sebab jika kita berbohong, hidup kita tidak akan merasa aman. Justru dengan hal-hal yang benar, senantiasa bersentuhan dengan hal-hal damai, dengan hal-hal yang benar, kita akan merasa bahagia dan tenang. Itu adalah hal-hal sederhana yang Tuhan Yesus inginkan agar kita dapat mencapai kebahagiaan. Kita juga harus ingat bahwa kebahagiaan itu tidak hanya bersentuhan dengan hal-hal yang menyenangkan. Bahagia bukan berarti jalan hidup tanpa air mata atau tanpa derita. Justru kebahagiaan besar akan kita peroleh ketika kita berhasil melewati sebuah tantangan atau persoalan di dalam hidup kita. Ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan, di mana hari ini Tuhan menyatakan yang berbahagia ialah orang yang dicela, yang difitnah dan dianiaya oleh karena namanya. Ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kita melewatinya bersama dengan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, dan kita berhasil melewatinya, kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang mendalam bersama dengan Tuhan. Para sahabat Tuhan yang terkasih, bahagia tidak terletak atau tidak bergantung pada seberapa mewah rumah yang kita tempati. Bahagia juga tidak bergantung pada seberapa barang material atau seberapa harta yang berhasil kita kumpulkan. Bahagia juga tidak bergantung pada seberapa mewahnya fasilitas yang ada di rumah kita, yang bisa kita pergunakan sebagai pendukung gaya hidup kita. Bahagia juga tidak bergantung pada seberapa luas, seberapa banyaknya relasi kita dengan orang luar, atau seberapa terkenalnya kita. Tetapi bahagia adalah hal-hal sederhana yang senantiasa kita ucapkan di dalam hidup kita setiap hari. Hal-hal sederhana yang senantiasa kita usahakan di dalam hidup kita setiap hari bersama dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Para sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta semua orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia di surga. Mereka kita sebut sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai para kudus, dan mereka mendoakan kita dari surga. Tentu saja mereka juga pernah hidup seperti kita di muka bumi ini. Dan di dalam hidup mereka, mereka telah berusaha dan berupaya mengusahakan jalan-jalan hidup, jalan-jalan bahagia seperti yang dikehendaki Tuhan. Jalan-jalan kecil itulah yang telah menuntun mereka hingga akhirnya mereka pun memperoleh kebahagiaan lagi bersama dengan Tuhan Yesus di kehidupan abadinya. Mereka telah berusaha untuk hidup damai, hidup suci, berusaha mengatakan hal-hal yang benar, berusaha hidup miskin di hadapan Tuhan. Mereka telah melewati hari-hari sulit, dicela, dianiaya, difitnah oleh karena nama Tuhan. Mereka telah berhasil melewati semuanya, dan mereka membawa kebahagiaan itu tetap ada bersama dengan mereka dalam kehidupan kekal mereka. Maka marilah kita mohon bantuan doa
dari para kudus di surga yang hari ini kita rayakan hari raya mereka, agar mereka mendoakan kita, agar mereka menyertai kita dengan teladan hidup mereka, dengan doa-doa mereka, agar kita pun senantiasa mengupayakan dan menempuh jalan-jalan kecil, jalan-jalan bahagia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup mereka, semoga Allah yang Maha Baik memampukan mereka untuk tetap tabah dan percaya bahwa rencana Allah selalu indah dan tidak melampaui batas kekuatan mereka. Dan semoga Allah Bapa menunjukkan jalan keluar agar mereka dapat mengatasi persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah lanjut usia, semoga Allah menyertai mereka, menganugerahi kesehatan dan sukacita dalam hari-hari tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petani, nelayan, dan para buruh, semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi mereka dan memberkati usaha pekerjaan mereka setiap hari, serta memberi mereka rezeki yang secukupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum keluarga, sahabat, kenalan kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa dan ketenangan bagi jiwanya, agar mereka pun mengalami sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan kembali hadir dalam doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami hadir
menyapa setiap hati.